Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Saat ini kita masih dalam Minggu Prapaskah. Kita akan merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan tentang bagaimana pengorbanan Kristus bagi kita yang kasihnya begitu besar buat kita semua. Hari ini kita masih merenungkan bagian dari kitab Markus. Kita akan membaca Markus 14 ayat 12 sampai 21. Inilah yang akan kita renungkan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara untuk membacanya secara seksama di rumah dan kita akan merenungkan bagian ini. Saudara, dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana Yesus sedang membuat satu pengertian yang baru tentang makna Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi dan yang akan dirayakan oleh Yesus pada saat itu. Menurut Markus, penulis Injil Markus ini, dia menyebutkan pada ayat pertama bahwa peristiwa ini terjadi hari pertama ketika perayaan roti tidak beragi. Perayaan roti tidak beragi ini adalah mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan menuntun nenek moyang mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka keluar dari perbudakan. Dan Tuhan melepaskan anak-anak sulung bangsa Israel dari maut. Saudara, untuk mengingat peristiwa tersebut, orang Yahudi biasanya mengadakan satu perjamuan. Pada hari itu mereka akan memotong domba-domba Paskah. Mereka menyiapkan segala sesuatu untuk mereka makan dan minum, tentu saja dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Nah, biasanya sang ayah juga nanti pada acara itu akan memberkati cawan anggur dan akan membagikan roti-rotinya. Setelah itu, kalau mereka masih mempunyai anak-anak kecil, ada sesi di mana mereka itu bertanya jawab tentang elemen-elemen yang mereka pakai di dalam perjamuan hari raya tidak beragi itu. Dan mereka juga akan membaca Mazmur 113 sampai dengan Mazmur 118 yang menceritakan bagaimana Allah berbuat tindakan-tindakan yang ajaib, tindakan-tindakan yang besar untuk menyelamatkan bangsa Israel dan mereka memuji Tuhan akan hal itu. Nah saudara, pengertian baru apakah yang Yesus ajarkan kepada kita mengenai Paskah yang dirayakannya? Pertama, perayaan hari raya roti tidak beragi ini biasanya dilakukan di dalam keluarga mereka masing-masing. Tetapi kali ini Yesus melakukannya bersama dengan murid-muridnya. Hal ini sebenarnya memandang jauh ke depan tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Seperti apa yang disampaikan di dalam Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Bahwa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yaitu sang domba yang sejati yang disembelih, maka kita menjadi keluarga Allah. Kita dipersatukannya menjadi keluarga Kristus Yesus. Nah, dan kepedulian untuk memberitakan Injil. Sama seperti mereka menceritakan bagaimana nenek moyang mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Maka pemberitaan Injil bahwa manusia dibebaskan oleh dosa hanya dapat dilakukan oleh Kristus saja. Itu juga merupakan satu tindakan yang bukan hanya dilakukan oleh keluarga inti atau keluarga sedarah. Tetapi juga keluarga yang dipersatukan Allah, baik itu di dalam keluarga dalam pelayanan, baik itu rumpun dalam suku kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, tidak terbatas oleh suku dan bangsa, dan tugas untuk memberitakan Injil itu pun adalah tugas setiap anak-anaknya. Saudara, hal yang kedua yang kita akan melihat bagaimana Yesus sesungguhnya mengasihi Yudas. Sebagai Allah yang Maha Tahu, Ia menyadarkan Yudas akan dosa yang akan diperbuatnya. Sama seperti Allah mengingatkan Kain ketika ia akan membunuh Habel
Allah mengatakan dan mengingatkan, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, dalam masa Paskah itu, semua murid termasuk Yudas ada bersama-sama dengan Yesus. Dalam salah satu buku yang saya baca dalam mempersiapkan ini mengatakan bahwa orang-orang munafik meskipun tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan itu akan beresiko terhadap diri mereka sendiri, tetapi mereka ini akan tetap berhimpun di dalam ibadah-ibadah demi mempertahankan nama baik mereka dan untuk menyembunyikan kesalahan dan dosa yang mereka sembunyikan. Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Yesus tahu apa yang tersembunyi di dalam diri Yudas. Nah, di tengah suasana sukacita perayaan ini, Yesus menyampaikan berita bahwa sang guru yang dikasihi oleh murid-muridnya itu akan pergi. Dan ini sesungguhnya bukan 1-2 kali Yesus menyampaikan. Murid-murid sudah mendengarkannya juga. Tetapi yang membuat murid-murid saat itu terkejut adalah ketika Yesus mengatakan salah seorang dari engkau ini yang akan menyerahkan kepada orang yang akan membunuhnya. Setiap mereka bertanya kepada diri mereka sendiri. Mereka terkejut dengan apa yang Yesus katakan. Sehingga mereka mengatakan dalam hati mereka, apakah saya yang melakukan itu? Dan mereka bertanya kepada Yesus, Guru, tentunya bukan aku kan? Guru, bukan saya kan yang melakukannya? Saudara, sesungguhnya perkataan Yesus itu untuk mengejutkan Yudas. Dia menegur hati Yudas yang terdalam. Yesus sebagai Allah tahu apa yang akan dilakukan Yudas. Dia ingin menyadarkan sebelum engkau terlambat, bertobatlah, berhentilah, jangan lakukan itu. Tetapi Yudas tidak seperti teman-temannya. Dia tidak menyelidiki hatinya. Dia tidak terpukul dengan perkataan Yesus. Teman-temannya mencurigai diri sendiri. Tetapi Yudas tidak peduli dengan apa yang dikatakan Yesus. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yudas ketika telah menerima roti yang diberikan oleh Yesus, dia melarikan diri dan melakukan niatnya itu. Alan Cole dalam salah satu tafsirannya mengatakan bahwa nubuatan bahwa Yesus akan dikhianati oleh salah seorang yang sangat dekat dengannya, yaitu sang murid palsu, memang harus terjadi. Harus digenapi. Sang murid palsu itu memang bersalah dengan tindakannya dan harus bertanggung jawab. Hal ini memang suatu teka-teki yang tidak dapat dipecahkan. Tetapi murid-murid tidak dipanggil untuk memecahkan masalah teologis ini. Tetapi mereka dipanggil untuk menyelidiki hati mereka masing-masing ketika mereka mengatakan, apakah saya ya Tuhan? Atau bukan saya ya Tuhan? Dan ini tidak berakhir di sini, saudara. Ada jalan keluar dari tempat yang lebih tinggi dari jangkauan pikiran manusia. Alan Cole juga mengutip apa yang dikatakan seorang teolog bahwa sesungguhnya hal yang paling mendasar akan apa yang dikatakan Yesus adalah gambaran Roma 5 ayat ke-8. Yaitu, akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Untuk murid-murid yang selemah inilah Yesus sesungguhnya menetapkan perjamuan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini perjamuan terakhir ini masih kita rayakan, bukan? Ini mengingatkan kita bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Tubuhnya sendiri telah dicabik-cabikan untuk kita. Darahnya tercurah. Untuk siapa? Untuk kita, untuk menebus dosa kita, demi dosa kita yang begitu banyak dan begitu besar. Dia melakukannya ketika kita masih berdosa. Ia tahu betapa lemahnya kita akan dosa
dan kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Yesus mengasihi Yudas dan mengingatkan Yudas akan rencana jahat yang akan dilakukannya. Yesus menyediakan solusinya jika ia kembali, tetapi ia lari dan melaksanakan niatnya. Saudara, biarlah melalui renungan kita pagi hari ini, kita melihat Paskah yang kita rayakan saat ini menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu mempersatukan kita, menjadikan kita keluarga Allah. Dan ia mati untuk menanggung dosa-dosa kita dan kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita sudah menjadi anak-anaknya, kita masih rentan untuk berbuat dosa. Dan kasih Allah itu tetap terbuka buat kita. Pengampunannya selalu tersedia bagi kita ketika kita mengakui di hadapannya dan kita menyesali dan kita bertobat untuk tidak melakukannya lagi. Kiranya di dalam masa Prapaskah ini kita tetap merenungkan kasih Allah yang besar itu. Amin.